pada suatu salat Isya mereka keluar, nunggu Rasulullah dari waktu salat Isya, dari awal waktu salat Isya. Rasulullah tidak keluar-keluar, tapi mereka tetap menunggu sampai ada yang sudah tertidur di masjid dan tidak ada yang mendirikan jamaah menunggu Rasulullah. Rasulullah keluar sepertiga malam. Sepertiga malam baru beliau keluar. Dan dilihatnya semua sahabat sudah terduduk, sudah tertidur menunggu beliau. Kalau kita mana ada kayak gitu, Pak? Imam enggak keluar 5 menit, dia tak pindah juga deh, tak sewa kurnia, pindah masjid lain, enggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaallah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang fadilah surat Al-Kafirun, berikutnya kita akan melihat tentang fadilah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-12 dalam Al-Quran, terdiri dari 4 ayat dan disebut dengan surat Makkiyah karena dipastikan turunnya di Mekah. Disebut dengan Al-Ikhlas mempunyai 2 latar belakang. Yang pertama, Al-Ikhlas diambil dari kata khalasa, dan itu bermakna murni atau bersih. Jadi dari kalimat ini maksudnya adalah surat Al-Ikhlas adalah surat yang benar-benar murni membahas tentang keikhlasan atau kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan kedua dinamakan dengan surat Al-Ikhlas, yaitu tentang bagaimana Allah benar-benar menyebut tentang dirinya tanpa ada campur dengan urusan yang lain. Jadi surat ini benar-benar murni menyebut tentang diri Allah. Tidak dijelaskan cerita tentang hukum, tidak bercampur tentang kisah-kisah. Karena ayat-ayat yang lain bercampur antara hukum, kisah, ketauhidan, akidah. Tapi surat Al-Ikhlas Allah hanya menyebut tentang dirinya. Jadi dia benar-benar murni menjelaskan siapa dirinya. Maka disebutlah dengan Al-Ikhlas. Walaupun tidak satu pun kita temukan kalimat Al-Ikhlas di dalam surat tersebut. Baik, jemaah berkah Allah, surat ini turun berawal dari pertanyaan orang-orang kafir Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dengan derajat yang hasan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annal musyrikin qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik di Makkah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad,
Mereka bertanya, wahai Muhammad, unsub lana rabbak, tolong beritahukan kami tentang nasab Tuhanmu. Jadi mereka itu ingin tahu Allah ini keturunan siapa. Begitu yang dimaksud oleh mereka. Sebutkan nasab Tuhan kamu, wahai Muhammad. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad. Maka ketika pertanyaan itu diajukan, turunlah surat untuk menjawab. Jadi Nabi tidak menjawab, Allah lah yang menjawab tentang dirinya, bahwa Allah ya, adalah Tuhan yang satu, ya, yang tidak ada sekutu, ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, dalam riwayat yang lain dari Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, mereka berkumpul, lalu orang kafir Makkah bertanya tentang Allah kepada Nabi Muhammad. Dan cara bertanyanya, ya Muhammad, sif lana rabbak. Muhammad, tolong gambarkan kepada kami tentang bagaimana bentuk Tuhanmu. Amin zahabin atau min fiddah atau hadid atau nuhas, fa inna alihatana min hazihi al-ashya'. Muhammad, tolong gambarkan bentuk Tuhanmu. Dia tercipta dari emas, dia itu bentuknya dari emas, perak, atau besi, atau tembaga. Karena Tuhan kami itu model begitu, kata mereka. Tuhan kami itu modelnya begitu. Bahkan ada yang dibuat dari gandum. Dan itu dari hadis Umar bin Khattab. Pernah Umar bin Khattab sedang duduk, lalu tertawa sendiri, kemudian menangis sendiri. Sahabat melihat keanehan pada Umar. Lalu Umar ditanya oleh sahabat, kenapa engkau tertawa sendiri lalu menangis sendiri? Kata Umar, aku tertawa ketika mengenang bahwa aku membuat Tuhan dari roti gandum. Lalu setelah dia jadi, aku makan sendiri. Maka aku tertawa, kata Umar. Lalu kenapa engkau menangis? Aku menangis mengingat kebodohanku menyembah Tuhan roti ini. Aku bermaksiat di masa lalu. Nah, jadi Tuhan mereka dicipta dari berbagai macam model. Jadi itu dibayangkan, begitulah Tuhan yang Muhammad dan Tuhan kita. Lalu Rasulullah menjawab, Inna Allah la yushbihu syai'an wa la aqulu syai'an min tilqa'i nafsi. Kami ini hanya salah satu daripada Rasul Allah. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu, dan aku pun tidak boleh mengatakan tentang Allah kecuali Allah sendiri yang mensifatkan dirinya. Nah, lalu tidak lama turunlah Jibril menurunkan surat Al-Ikhlas. Nah, ini diantara kenapa turun surat Al-Ikhlas. Baik, kemudian jemaah melakukan Allah, kita akrab dengan surat ini dan kita sering mengulang-ulangnya. Tapi tahukah kita tentang fadilahnya? Bagaimana keutamaan orang-orang yang akrab dengan surat Al-Ikhlas? Baik, kita akan kupas satu persatu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang insya-Allah masuk dalam kategori bisa dijadikan sebagai hujjah antara sahih dan hasan. Kita tidak mengutip hadis-hadis dhaif kecuali kita terangkan. Baik, yang pertama, kelebihan surat Al-Ikhlas ini, dia setara dengan sulusul Quran. Dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya, siapa yang membacanya, maka dia bisa mendapatkan pahala seakan-akan membaca sepertiga Al-Quran. Tapi bukan seperti orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Jadi tetap orang yang membaca sepertiga Al-Quran tetap lebih besar pahalanya dibanding yang membaca Qul Huwallahu Ahad saja. Cuma kelebihan Qul Huwallahu Ahad, Allah memberikan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Dan ini berdasarkan beberapa hadis yang sahih. Di antaranya dari Abi Sa'id, anna rajulan sami'a rajulan yaqra' Qul Huwallahu Ahad yuraddiduha.
Jadi Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan ada seorang laki-laki yang terus-terusan membaca Qul huwallahu ahad berulang-ulang. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazakara zalika lah. Ketika sudah pagi, Abu Sa'id mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan tentang keadaan orang yang mengulang-ulang Qul huwallahu ahad. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dil sulusal Qur'an. Jadi ketika Rasulullah diceritakan tentang ada orang yang terus-terusan mengulang-ulang bacaan Al-Ikhlas, maka Rasulullah mengatakan, demi jiwaku di tangan Allah, sungguh Al-Ikhlas itu sama seperti sulusul Quran, sama seperti sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang lain dari Abu Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aya'jizu ahadukum ay yaqra' fi lailatin sulusal Quran?" Rasulullah mengatakan, apakah di antara kalian ada yang tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Qalu, "Wa kaifa yaqra' sulusal Quran?" Lalu para sahabat yang mendengarkan pertanyaan Nabi mengatakan, bagaimana mungkin ya Rasulullah, dalam semalam kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Rasulullah berkata, Qul huwallahu ahad. Bacalah Qul huwallahu ahad ya'dilu sulusal Quran. Maka bacaanmu itu sama pahalanya dengan engkau seperti engkau membaca sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dan ada beberapa hadis yang lain, termasuk dari Abu Hurairah dengan kalimat yang berbeda tapi maksud yang sama. Jemaah rekan Allah, ini kelebihan mereka yang membaca Al-Ikhlas. Kenapa disebut dengan sepertiga Al-Quran? Beberapa ahli tafsir termasuk Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, karena hadis riwayat Muslim itu disyarah salah satunya oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan maksudnya adalah Al-Quran itu terdiri dari 3 pokok pembahasan, yaitu tentang akidah atau tauhid di dalamnya, kemudian tentang hukum, kemudian tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik para nabi atau kisah-kisah orang saleh terdahulu. 3 ini menjadi pokok dari Al-Quran, dan Qul huwallahu ahad mewakili tentang ketauhidan. Jadi surat Al-Ikhlas itu mewakili tentang jati diri Allah. Allah menjelaskan dengan tegas siapa dirinya. Maka seakan-akan sepertiga Al-Quran sudah terjelaskan dengan adanya Al-Ikhlas. Maka dimaksudkan di situ sepertiga karena mewakili hampir seluruh maksud dari Al-Quran. Baik, jadi jemaah makan Allah, bagi kita yang mungkin lelah atau ingin istirahat, maka selingannya adalah dibolehkan berzikir dengan Qul huwallahu ahad. Kalau kita dalam keadaan menunggu solat waktu yang lain, sudah lelah baca Quran, sambil duduk bacalah Qul huwallahu ahad. InsyaAllah pahala ini kita buka celengannya di akhirat nanti. Jadi jangan berharap pahala di dunia, karena Allah lebih memuliakan kita di akhirat, bukan di dunia. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Apa kata Allah? Semua jiwa yang bernyawa pasti mati. Dan kemudian pahala mereka dikumpulkan di hari kiamat. Jadi pahala itu dibuka celengannya di hari kiamat. Kita hari ini dicukupkan untuk meyakini saja, yakin saja. Jadi semua yang kita lakukan termasuk membaca Qul huwallahu ahad akan ditumpuk pahalanya di hari kiamat. Baik, itu fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas menyebabkan cinta Allah kepada orang yang membacanya.
Dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki untuk memimpin sekelompok orang pasukan perang. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, dan kemudian orang itu ketika menjadi imam di dalam pasukan perang itu ketika salat, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Setiap kali habis membaca satu surat, dia membaca qul huwallahu ahad. Habis satu surat, dia baca qul huwallahu ahad. Jadi penutupnya selalu qul huwallahu ahad. Rakaat pertama dia baca satu surat. Tapi setelah itu dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u zakaru zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi sebuah keanehan. Seharusnya satu rakaat cukup satu surat. Rakaat kedua satu surat. Tapi orang ini selalu setelah membaca satu surat, lalu kemudian dia menutupnya dengan qul huwallahu ahad. Dan dilaporkanlah ke Nabi tentang perilaku orang ini ketika memimpin salat jamaah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai' yasna' zalika. Nabi dengan bijaknya mengatakan, tolong tanya dia, kenapa dia melakukan itu? Jadi Nabi tidak langsung memvonis, tapi Nabi bertabayyun, tanya dia dulu, kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, fasa'aluhu, lalu kemudian barulah orang bertanya apa motif dia selalu mengulang qul huwallahu ahad. Faqala, lalu orang itu menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra' biha. Karena qul huwallahu ahad itu menjelaskan sifat Allah dan aku mencintai surat itu karena selalu berbicara tentang sifat Allah. Begitu mendengarkan laporan itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Tolong kabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya Allah telah mencintainya. Jadi rupanya ini hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Ini maksud Allah telah mencintainya bahwa cinta dia kepada surat Al-Ikhlas karena mengagung-agungkan Allah dalam surat itu. Dan itu bahagian daripada cinta dia kepada Allah. Maka muncullah cinta Allah kepadanya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu yang menyebabkan kecintaan Allah kepada kita di saat kita cinta kepada kalam Allah, terutama dalam fadilah ini adalah qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Jemaah melakukan Allah, tapi perlu kita jadikan catatan, amalan beliau ini amalan pribadi, amalan sahabat tadi yang setelah baca satu surat lalu ambil lagi qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca surat lain, ambil lagi qul huwallahu ahad, itu amalan pribadi beliau. Dan Nabi tidak menyebutkan tentang tirulah dia. Kan Nabi tidak menyebutkan itu amalan yang bagus, tirulah dia. Tidak, Nabi hanya mengatakan kasih tahu dia bahwa sesungguhnya Allah mencintainya dengan cintanya kepada qul huwallahu ahad. Jadi para ulama menyebutkan di sini bahwa itu bukan sebuah amalan yang perlu atau wajib untuk ditiru, tidak. Karena banyak keterangan-keterangan lain Nabi hanya membaca satu surat di setiap rakaat. Nabi tidak mengulang-ulang dua surat dalam satu rakaat, terutama solat fardu. Ya, kalau solat sunnah itu terserah, itu amalan pribadi. Ini menunjukkan bahwa ini bukan untuk dijadikan sebagai sebuah amalan sehingga imam ketika mendengarkan hadis ini mulai satu rakaat baca dua surat, menutup dengan qul huwallahu ahad selalu. Tidak ada keterangan bahwa Nabi menyuruh untuk menirunya, tapi Nabi memujinya karena kecintaannya kepada qul huwallahu ahad. Baik, berikutnya
Fadilah yang ketiga, orang yang membaca qul huwallahu ahad dengan memahami makna, bertadabbur dengannya, maka qul huwallahu ahad atau al-ikhlas bisa menjadi penyebab masuknya surga. Dan ini berdasarkan keterangan beberapa hadis yang sahih. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku sedang bersama Rasulullah. Aku bertemu Rasulullah dan aku bersama Rasulullah. Fasami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad. Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah, tiba-tiba mendengarkan atau melewati seseorang yang membaca qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jadi orang ini membaca surat Al-Ikhlas maksudnya. Faqala Rasulullah, ketika Rasulullah mendengarkan orang ini dengan seriusnya membaca qul huwallahu ahad, Rasulullah kemudian mengatakan wajibat. Wajib, kata Rasulullah. Tentu kalimat wajib mengherankan Abu Hurairah. Qultu, lalu Abu Hurairah mengatakan, wa ma wajibat? Apanya yang wajib ya Rasulullah? Apa yang wajib? Nah, kemudian qala al-jannah. Wajib untuk orang yang tadi baca qul huwallahu ahad masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i dan beberapa ulama yang lain dengan derajat yang sahih dalam Sahih Tirmizi dan Sahih Nasa'i. Jadi jemaah melakukan Allah, ini maksudnya bacaan yang diiringi dengan kecintaan, lalu memahami dan menimbulkan renungan tentang kebesaran Allah. Jadi intinya juga dia ini baca bukan hanya sekedar lepas dari mulut, tapi diikuti dengan tadabbur. Karena orang-orang yang bertadabbur itu punya kemuliaan sendiri di sisi Allah. Jemaah melakukan Allah, Al-Quran ini kita tidak bertadabbur itu punya pahala 1 huruf 10. Walaupun tidak bertadabbur, hanya baca lepas begitu saja 1 huruf 10. Tapi orang yang bertadabbur, Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Quran? Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dibaca. Inti Quran turun untuk direnungi lalu diamalkan. Itu intinya. Maka banyak orang yang kadang-kadang pintar baca Quran tapi tidak merubah ilmu dan akhlaknya. Ini akibat hanya sekedar baca di lisan. Maka lebih besar kemuliaan orang yang bertadabbur dibandingkan yang hanya pintar memahami huruf demi huruf. Ada satu kesalahfahaman selama ini yang terbangun sebuah pemahaman, kalau anak hafal Quran itu nanti di akhirat akan memberi syafaat, diberi izin oleh Allah memberi syafaat, yaitu orang tuanya diberi mahkota dan diberi jubah dari surga, dimuliakan oleh Allah karena anaknya. Itu tolong baca hadisnya baik-baik. Dalam hadis itu disebutkan bukan hanya menghafal, tapi 3 tingkatan. Qara'a itu masuk dengan hafalan, maksudnya membaca atau menghafal, kemudian memahaminya lalu mengamalkannya. Ini baru yang bisa memberi syafaat. Kalau cuma hafiz Quran tapi tidak merubah apapun dari akhlaknya, ilmunya, tidak membuat dia dekat ke Allah, itu tidak ada jaminan apa yang ke Allah. Jadi anak kita ini tolong didik yang sudah hafal Quran 10 juz, 20 juz, dia faham tidak apa yang dia hafal? Bisa tidak dia mengeluarkan dari perilakunya? Berbakti dia tidak dengan orang tua ketika dia membaca wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Faham tidak ayat itu? Disuruh bakti ke orang tua. Banyak anak-anak yang hafal Quran tapi dengan orang tua tidak taat. Banyak. Jadi jangan mengira asal sudah hafal huruf sudah jaminan, belum. Kalau belum sampai pada mengamalkan, tidak ada jaminan itu. Jadi jangan sampai kita berhenti dengan hanya nak sudah berapa juz? Udah 20 mak. Nak berapa juz? 30. Lalu kita bersenang hati, belum. Sehingga kerjanya hanya murajaah hafal, murajaah hafal. Enggak paham sama sekali apa yang dihafalnya. Ini satu kesalahan di balik kelebihan.
Kesalahan di balik kelebihan. Artinya mereka tetap terbaik, tetapi kesalahannya di saat berhenti, tidak lagi menuntut ilmu Al-Quran. Hanya sekedar hafal-hafal. Nanti begitu yang lebih parah, hanya bersiap-siap untuk naik ke panggung MTQ. Itu paling parah. Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan orang-orang yang mencari kemuliaan, orang-orang yang mencari harta ya, dengan Al-Quran, itu malah dia duluan yang dimasukkan ke dalam neraka Allah. Orang-orang yang mencari ketenaran, ingin disebut qari, dia duluan yang dimasukkan ke dalam neraka Allah. Nah, jadi boleh ikut musabaqah, tapi jangan bertujuan dijadikan sebagai sumber untuk menghafal. Maka jemaah melakukan Allah, tadi hanya dengan Allahu Ahad Nabi mengatakan wajib surga. Keterangan para ulama sebutkan orang yang membaca itu, dia merenunginya, lalu masuk ke dalam hati dan menggetarkan hatinya tentang kebesaran Allah. Dalam hadis yang lain, saya bacakan terjemahnya karena lumayan panjang hadisnya. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Ahmad dengan derajat yang sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah seorang sahabat Ansar menjadi imam di Masjid Quba. Setiap kali hendak membaca surat untuk mereka, yaitu untuk jamaah yang di belakang, dia mengawali dengan membaca surat Wallahu Ahad hingga selesai. Kemudian dia baru membaca surat yang lain. Ini kebalikan dari orang tadi. Kalau orang yang tadi kita sebutkan, surat yang lain dulu, baru ujungnya Wallahu Ahad. Ini Wallahu Ahad dulu, baru diambil surat yang lain. Rakaat kedua juga begitu nantinya. Nah, kemudian dia baru membaca surat yang lain. Ia melakukan ini pada setiap rakaat. Sahabat-sahabat berkata kepadanya, sesungguhnya engkau selalu mengawali salat dalam rakaat apapun dengan al-ikhlas. Apakah engkau tidak cukup dengan membaca surat yang lain? Lalu orang ini menjawab, silakan kalian pilih. Mohon maaf. Jamaahnya, makmumnya kemudian mengatakan, silakan engkau pilih. Engkau mau membaca surat al-ikhlas saja, atau engkau membaca surat yang lain saja. Maksudnya jangan digabung dua-dua. Di setiap rakaat ada Wallahu Ahad, setiap rakaat ada Wallahu Ahad. Nah, lalu dia menjawab, aku tidak akan meninggalkan surat ini. Jika kalian suka aku menjadi imam kalian, maka akan kulanjutkan dengan gaya seperti ini. Tapi kalau kalian tidak suka, maka aku akan meninggalkan kalian. Aku tidak akan menjadi imam kalian kalau memang kalian tidak suka dengan apa yang aku lakukan. Nah, kemudian mereka berfikir tidak ada orang lain yang lebih baik daripada dia untuk menjadi imam. Nah, lalu ketika Nabi datang ke Quba, mereka kemudian menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian itu. Jadi orang ini imam di Masjid Quba. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai fulan," dipanggilnya. Nabi selalu bertabayyun. "Wahai fulan, mengapa kamu menolak permintaan sahabatmu untuk membaca satu rakaat cukup satu surat? Apa yang membuatmu selalu membaca Al-Ikhlas di setiap rakaat?" Lalu dia menjawab, "Aku menyukai surat itu ya Rasulullah. Aku mencintai surat itu ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Hubbaka iyyaha adkhalakal jannah." Kecintaanmu pada Wallahu Ahad akan membuatmu masuk surga. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, Wallahu Ahad ini kalau dibaca dengan rasa cinta, mengagungkan Allah, ternyata bisa menyebabkan masuk surga. Cuma perlu diingat, Nabi ketika menjamin orang-orang ini, Nabi tahu orang ini tidak jatuh ke dalam dosa besar. Jadi ini satu poin penting. Jadi jangan mengira bahwa dengan Wallahu Ahad kita langsung masuk surga. Habis keluar dari Wallahu Ahad kita melakukan amalan-amalan maksiat. Malamnya baca Wallahu Ahad lagi, tidak. Itu semua dijamin Nabi, mereka tidak jatuh ke dalam dosa besar. Karena dosa besar yang menjadi penghalang utama. Kalau dosa kecil, itu mudah bagi Allah menghapuskannya. Mudah sekali bagi Allah menghapuskannya. Sujud saja, kata Rasulullah, sujud saja berguguran. Dosa-dosa yang digantung oleh Allah di pundak berguguran. Hadis Nabi. Cuma kita tidak lihat. Yang kita lihat ketombe jatuh ke bawah. Kita tidak lihat. Nabi mengatakan, ketika engkau sujud, dosa-dosa kecil yang digantungkan Allah di pundakmu berguguran jatuhnya. Apalagi sampai berzikir dengan Alhamdulillah 33, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tutup dengan La ilaha illallah kali ke-100.
maka kafarallahu khatayahu walau kana misla zabadil bahr, diampunkan semua dosa-dosa kecilnya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi jemaah melakukan Allah, hati-hati dengan dosa besar. Betul kalau Allah Ahad memasukkan surga, tapi jangan sampai jatuh ke dalam dosa besar. Jadi tidak bisa dibaca bagi orang yang masih terus melanjutkan dosa-dosanya. Baik, berikutnya fadilah yang keempat. Qul Huwallahu Ahad ini kalau dibaca bersamaan dengan Al-Falaq dan An-Nas, maka memunculkan perlindungan Allah kepada orang yang membacanya. Ketika dibaca bersamaan dengan Al-Falaq dan An-Nas, akan menyebabkan munculnya perlindungan Allah. Berdasarkan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, an Mu'az bin Abdullah bin Khubayb an abihi qala, dari Mu'az bin Abdullah bin Khubayb berkata, asabana tashun wa dhulmatun fantadarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana. Kata beliau, pada suatu malam keadaan gerimis dan gelap, kami sedang menunggu Rasulullah di masjid untuk salat bersama kami. Ini gaya sahabat. Sahabat itu menunggu Rasulullah keluar dari rumah untuk salat menjadi imam dengan mereka. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan saking hebatnya sahabat menunggu Rasulullah untuk bisa berjamaah, pada suatu salat Isya mereka keluar nunggu Rasulullah dari waktu salat Isya, dari awal waktu salat Isya. Rasulullah tidak keluar-keluar, tapi mereka tetap menunggu sampai ada yang sudah tertidur di masjid dan tidak ada yang mendirikan jamaah menunggu Rasulullah. Rasulullah keluar sepertiga malam. Sepertiga malam baru beliau keluar, dan dilihatnya semua sahabat sudah terduduk, sudah tertidur menunggu beliau. Kalau kita mana ada kayak gitu, Pak? Imam tak keluar 5 menit, dia tak pindah juga dia, sewa kurnia nak pindah masjid lain, tak pernah. Tapi tidak begitu, Masya Allah, mereka menunggu sepertiga malam. Rasulullah keluar, melihat sahabat, subhanallah, menunggunya. Lalu berkata Rasulullah, inilah waktu, disitulah baru Rasulullah mengatakan, inilah waktu Isya yang terbaik. Jadi makanya waktu Isya itu dalam pandangan para ulama dibagi menjadi 2 waktu terbaik, di awal waktu dan di akhir waktu, boleh kedua-duanya. Tapi bagi mereka yang masih punya sifat nifak, jangan coba-coba untuk nunggu di akhir waktu, lewat. Bagusnya kita tetap salat di awal waktu. Tapi bagi mereka yang bisa melakukan setiap malam terbangun akhir waktu, ada keistimewaan tersendiri. Jemaah maka Allah, Mu'az mengatakan kami menunggu Rasulullah di dalam kegelapan dan gerimis. Masjid Nabi kan pakai pelepah kurma, gerimis terasa ke dalam, gelap, Masya Allah, tidak ada lampu, tidak ada apapun, tidak ada karpet merah, tidak ada, pasir dan kerikil. Mereka menunggu Rasulullah. Kemudian fakharaja, keluarlah Rasulullah, fa'akhaza biyadi. Lalu kemudian Mu'az mengatakan, lalu tidak lama keluarlah Rasulullah dan Rasulullah memegang tanganku. Faqala, lalu Rasulullah berkata, qul, katakanlah. Fasakattu, aku terdiam karena aku tidak tahu mau mengatakan apa. Qala, Rasulullah mengulang lagi, qul, katakanlah. Qultu ma aqul, lalu aku mengatakan, apa yang harus aku katakan ya Rasulullah? Qala, Rasulullah kemudian berkata, qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain, bacalah qul huwallahu ahad dan mu'awwizatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Kalau engkau baca ini haina tumsi wa haina tusbih salasan, kalau engkau baca kalimat 3 surat ini di setiap pagi dan petang, yakfika kulla yawmin maratain, Allah akan melindungimu, mencukupkanmu setiap hari 2 kali. Artinya 2 kali pagi dan petang. Allah jaga dari pagi sampai petang. Allah jaga kita dari petang sampai pagi. Jadi di dalam perlindungan Allah. Nah, ini orang yang membaca, termasuklah doa pagi sore, termasuklah qul huwallahu ahad dan mu'awwizatain. Jadi jemaah melakukan Allah kalau ingin melindungi diri, maka sering-seringlah pagi habis salat subuh baca sekali, kemudian menjelang maghrib bacalah sekali qul huwallahu ahad dengan mu'awwizatain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.